Mungkin pemicu semuanya adalah peristiwa ini. Waktu itu, 19 Juni 2018, petugas polisi dipanggil ke sebuah rumah sakit di Orlando, Florida. Staf rumah sakit melaporkan 8 botol propofol atau obat penenang senilai sekitar $2.000 diambil tanpa izin dari tempat penyimpanan obat. Menurut apoteker rumah sakit, seorang perawat bernama Grant Amato telah mengambil obat itu dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Saat diinterogasi polisi, Grant mengaku mengambil obat itu untuk diberikan pada pasien rawat inap yang tetap kesakitan meski telah diberikan obat yang diresepkan oleh dokter. Sudah pasti tindakan Grant salah besar. Dia mengambil obat tanpa izin dan berniat memberikannya pada pasien tanpa sepengetahuan dokter. Grant dipecat dari rumah sakit itu. Kasus pencurian obat ini dianggap selesai dan tidak dibawa ke pengadilan. Usia hampir 30 tahun, tidak punya pekerjaan dan tinggal di rumah orang tua. Stres dan depresi, itu yang dirasakan Grant Amato setelah dirinya dipecat. Keluarga Amato sebenarnya adalah keluarga normal yang cukup sukses. Sang ayah, Chad, adalah seorang apoteker, si ibu Margaret bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kesehatan. Mereka tinggal di sebuah rumah megah di Chuluota, Florida, tidak jauh dari kota Orlando yang terkenal dengan Walt Disney World Resort, tempat rekreasi dan resort Disney terbesar di dunia. Grant adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Si sulung Jason sudah mandiri dan punya tempat tinggal sendiri. Cody, anak kedua, seorang perawat anestesi dan masih tinggal di rumah orang tuanya, sama seperti si bungsu Grant. Grant lulus dari University of Central Florida tahun 2011 di bidang keperawatan. Sebenarnya dia ingin seperti Cody jadi perawat anestesi yang gajinya lebih tinggi dibandingkan perawat biasa, tapi sayangnya saat mengambil pendidikan anestesi dia gagal karena nilainya buruk. Mungkin nasibnya paling sial di antara keluarga Amato. Sekarang dia dipecat pula, di rumah saja, bengong. Untuk menghabiskan waktu dia main games. Terkadang juga ikut bermain airsoft gun dengan Cody dan teman-temannya. Tapi tetap saja pikirannya banyak. Dia stres. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah situs online, tepatnya sebuah situs dewasa. Dan di situs dewasa ini, dia menemukan seorang cewek webcam yang memikat hatinya. Namanya Sylvia Venceslavova atau Sylvie, asal Bulgaria. Tidak perlu waktu lama, stres Grant mendadak hilang. Dia tidak peduli lagi dirinya pengangguran, asalkan setiap hari bisa menyaksikan aksi seksi dan erotis Sylvie di webcam dan chatting dengan cewek itu. Sehari saja tidak melihat Sylvie, Grant rasanya mau gila. Wajah dan suara cewek itu selalu terbayang. Desah suara dan rayuannya bikin Grant lupa daratan. Tapi untuk bisa secara pribadi mengakses penampilan Sylvie dan chatting dengannya lewat webcam, biayanya tidak murah. Semuanya dihitung per menit. Dan setiap malam Grant bisa menghabiskan 4 jam menonton dan chatting dengan Sylvie. Bagaimana ya? Grant pengangguran. Sisa uangnya yang ada sudah habis untuk menonton Sylvie secara online. Grant putar otak. Dia mendapat akal. Diam-diam dia mengambil kartu kredit orang tuanya dan memakainya untuk membayar akses menonton Sylvie, si cewek webcam dari Bulgaria. Tidak cukup, dia juga memakai kartu kredit Cody abangnya untuk menonton si Sylvie. Dengan kartu kredit keluarganya itu juga, Grant membeli hadiah-hadiah mahal untuk Sylvie, termasuk pakaian seksi. Dengan bangga saat chatting, Grant sesumbar pada Sylvie, dia adalah seorang gamer profesional yang sukses, punya rumah pribadi dan sebuah mobil BMW. Grant tidak sadar dia sudah menggasak kartu kredit orang tuanya dan Cody sebesar $200.000 hanya untuk Sylvie seorang. Kalau dulu Grant maling obat, sekarang sepertinya Grant beralih profesi jadi maling duit. Pada bulan November 2018, akhirnya keluarganya menemukan pencurian yang dilakukan Grant. Grant mengaku dia memakai kartu kredit keluarganya untuk berhubungan dengan cewek webcam pujaannya. Orang tuanya sempat ingin melaporkan Grant ke polisi sebab uang yang dicuri sangat besar. Tapi mereka kemudian memutuskan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Mereka mengancam Grant agar memutuskan hubungan dengan si cewek webcam dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Chad, ayah Grant, sampai meminjam uang ke bank sebesar $150.000 dengan jaminan rumah mereka demi membayar tagihan kartu kredit yang sudah dipakai anaknya untuk berhubungan dengan Sylvie. Cody memaafkan perbuatan adiknya. Dia malah mengajak sang adik liburan ke Jepang untuk menenangkan diri. Siapa tahu Grant bisa melupakan Sylvie, si cewek webcam dari Bulgaria. Tapi obsesi Grant pada Sylvie tidak segampang itu hilang. Liburan ke Jepang tidak berdampak apa-apa. Sekembali dari Jepang, Grant diam-diam kembali berhubungan dengan Sylvie. Obsesinya malah semakin menjadi-jadi. Larangan orang tuanya tidak dia pedulikan. Ketika kedua orang tuanya marah karena Grant masih berhubungan dengan si cewek webcam, di bulan Desember 2018, Grant kabur dari rumah. Keluarganya yang khawatir menghubungi polisi dan mengatakan Grant kabur dari rumah dengan kondisi labil. Grant ternyata memilih sementara mengungsi ke rumah bibinya. Di rumah bibinya, lagi-lagi dia mencuri kartu kredit bibinya dan memakainya untuk mengakses webcam Sylvia Venceslavova. Saat ketahuan, bibinya marah dan melaporkan hal ini kepada keluarga Amato. Keluarga Amato segera mengganti kerugian si bibi agar kasus ini selesai. Kali ini, melihat perilaku Grant yang semakin tidak terkendali, keluarganya memaksa Grant masuk klinik rehabilitasi kecanduan selama 2 bulan untuk mengatasi kecanduan seks dan internet. Pada 22 Desember 2018, Grant menurut dan masuk rehab. Biaya rehab sebesar $15.000 ditanggung oleh Cody, abangnya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Grant yang sedang berada di klinik rehab, ibunya Margaret menghubungi Sylvie dan membeberkan kondisi anaknya yang sebenarnya. Margaret mengatakan bahwa Grant adalah pengangguran, tinggal di rumah orang tua, mencuri uang keluarga, dan sekarang sedang berada di klinik rehab karena kecanduan seks dan internet. Margaret meminta agar Sylvie memutuskan semua akses hubungan dengan Grant. 2 minggu berlalu. Di awal Januari 2019, tiba-tiba Grant memohon pada keluarganya untuk mengakhiri rehab. Dia meyakinkan keluarganya dia sudah sembuh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang konyol. Orang tuanya, Chad dan Margaret, setuju dengan catatan Grant harus menandatangani perjanjian yang telah mereka tetapkan. Grant harus mencari pekerjaan, Grant harus mencicil uang curian sebesar $200.000, Grant harus minta maaf kepada seluruh orang yang pernah dirugikannya, Grant dilarang memakai internet setelah tengah malam dan dilarang mengakses situs dewasa atau porno, dan yang terpenting dia tidak boleh menghubungi Sylvie, si cewek webcam. Jika Grant melanggar perjanjian, dia harus keluar dari rumah orang tuanya. Grant mengiyakan, tapi dalam hati dia tahu tidak mungkin melupakan Sylvie. Hidupnya tidak akan normal tanpa si cewek webcam. Obsesinya sudah begitu parah, yang ada di pikirannya setiap saat cuma Sylvia Venceslavova. Sebab semua akses ke situs dewasa diblok oleh orang tuanya, diam-diam Grant menghubungi Sylvie lewat ponsel ibunya. Grant kaget saat tahu ternyata orang tuanya meminta Sylvie memutuskan semua kontak dengannya. Grant marah. Dia lalu menghubungi Sylvie lewat akun Twitternya. Pada 24 Januari 2019, perbuatan Grant menghubungi Sylvie lewat Twitter diketahui ayahnya, Chad. Chad marah. Tidak ada lagi maaf bagi Grant. Saat itu juga sang ayah mengusir Grant dari rumah. Keesokan hari, 25 Januari 2019, Cody yang bekerja sebagai perawat tidak masuk kerja. Seorang rekan di rumah sakit yang khawatir menelpon polisi dan meminta polisi untuk mengecek keberadaan Cody di rumahnya. Sekitar pukul 9 pagi, polisi tiba di kediaman keluarga Amato. Mobil penghuni parkir di depan rumah, berarti penghuni ada di dalam rumah. Tapi ketika polisi mencoba menelpon dan mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Polisi lalu mendobrak pintu dan di dalam rumah menemukan si ayah, Chad, ditembak 2 kali di kepala, terkapar di lantai dapur. Margaret, sang ibu, terkulai di meja kerjanya di rumah dengan sebutir peluru menembus kepala. Cody, si anak kedua, tergeletak di ruangan dekat garasi dengan memakai baju perawatnya. Dia ditembak di dekat mata. Di dekat jasadnya ada sebuah pistol. Berdasarkan data polisi, mereka mengetahui ada 1 orang lagi penghuni rumah tersebut, yaitu si anak bungsu yang bernama Grant Amato.
Mobil Grant Honda Accord warna putih tidak ditemukan di garasi. Berdasarkan laporan dari pacar Cody, beberapa waktu belakangan ini Cody merasa khawatir dengan perilaku adiknya Grant yang semakin tidak menentu. Dia khawatir suatu saat nanti Grant bisa membunuh. Kecurigaan polisi langsung tertuju kepada Grant sebagai pelaku pembunuhan. Terlebih setelah didapat informasi dari Jason, anak sulung keluarga Amato, yang mengatakan adiknya Grant punya banyak masalah karena mencuri uang keluarga akibat berhubungan dengan seorang cewek webcam. Berdasarkan catatan dan rekaman CCTV jalan tol, bisa dipastikan arah tujuan Honda Accord milik Grant Amato. Berdasarkan informasi ini, polisi menyisir jalan dan menemukan mobil tersebut parkir di sebuah hotel. Polisi meringkus Grant Amato di hotel. Yang membuat polisi bertambah curiga, Grant membawa paspornya. Mungkinkah dia berniat melarikan diri setelah melakukan suatu perbuatan fatal? Saat diinterogasi polisi, Grant terlihat tenang. Dia mengatakan tidak tahu menahu siapa pembunuh keluarganya. Polisi mengatakan mereka tahu Grant-lah pembunuh kedua orang tuanya dan Cody. Hanya saja polisi ingin dia mengakui sendiri perbuatannya. Di kantor polisi, si sulung Jason, satu-satunya anggota keluarga yang tersisa selain Grant, menemui adiknya itu. Kepada Jason, Grant tetap mengatakan tidak tahu siapa pembunuh keluarganya. I want to believe you, Grant, but you're the last person that I could put in that house. And I know what happened over the last 6 months. I can understand the troubles that you've gone through. But who else can I blame? How are we going to find out who did this? I don't know. I don't have the answers. Dalam persidangan diperkirakan Grant membunuh keluarganya pada 24 Januari 2019. Pukul 4.45 sore dia memulai pembantaian. Saat itu dia hanya berdua dengan Margaret ibunya di rumah dan dia menembaknya di kepala di meja kerja. 30 menit kemudian di dapur, Grant menembak ayahnya yang baru pulang kerja 2 kali di kepala. Lalu dia menunggu Cody pulang kerja jam 4 dan menembaknya di dekat mata saat Cody berada di ruangan di dekat garasi. Setelah semua tewas, Grant merancang TKP, membuat seolah-olah peristiwa itu adalah murder-suicide, yaitu pembunuhan yang diakhiri dengan bunuh diri. Grant menaruh pistol di dekat jasad abangnya Cody, jadi seolah-olah Cody yang membunuh kedua orang tuanya sebelum akhirnya Cody bunuh diri. Tapi TKP rancangan Grant sangat berantakan. Pistol yang ditaruhnya di dekat jasad Cody menurut hasil forensik bukanlah pistol yang dipakai untuk membunuh. Sedangkan selongsong peluru yang ditemukan berserakan di TKP bukanlah selongsong peluru yang dipakai membunuh. Berarti setelah melakukan pembunuhan, senjata pembunuh disingkirkan oleh si pembunuh. Dan hal ini membuktikan bukan Cody pembunuhnya, sebab tidak mungkin Cody yang sudah tewas kemudian bangkit dan membuang senjata entah kemana. Kemungkinan senjata yang dipakai membunuh adalah senjata milik Blake Turpin, teman dekat Grant dan Cody. Blake melaporkan sebuah pistolnya hilang. Menurut Blake, 2 minggu sebelum pembunuhan, Grant pernah berada di kamarnya sendirian. Kemungkinan saat itulah Grant mengambil salah satu pistol koleksinya yang kemudian dipakai untuk membunuh keluarganya. Polisi juga menemukan selembar surat di mobil Grant. Surat yang ditulis oleh Grant itu seolah-olah ditulis oleh Cody yang mengatakan, "Aku sudah membereskan semuanya, sekarang kau bisa pulang ke rumah." Surat itu sepertinya sengaja dibuat Grant lagi-lagi untuk menjebak Cody. Seolah-olah Cody membunuh kedua orang tuanya untuk membela si adik yang diusir agar bisa kembali lagi tinggal di rumah. Yang mencurigakan lagi, setelah keluarganya tewas, Grant langsung menelpon perusahaan asuransi dan mencoba mengklaim asuransi kematian orang tuanya. Selain itu, Grant juga tidak menunggu lagi dan langsung mengakses webcam Sylvie dan membeli token sebesar $600 untuk menonton dan chatting dengan Sylvie. Motif pembunuhan yang dilakukan Grant adalah agar bebas dari aturan orang tuanya dan dapat menguasai harta mereka sehingga bisa melanggengkan hubungannya dengan Sylvia Venceslavova, si cewek webcam yang sudah dianggapnya sebagai kekasihnya. Tapi Grant lewat pengacaranya membantah semua tuduhan.
Grant mengaku pada 24 Januari 2019, ayahnya mengusirnya dari rumah karena dia ketahuan berhubungan lagi dengan si cewek webcam. Setelah dia pergi dari rumah, dia tidak tahu pembunuhan yang menimpa keluarganya. Sidik jari Grant tidak ditemukan di TKP. Begitu juga senjata pembunuh tidak ditemukan. Tapi semua bukti yang terkumpul mengarah pada Grant dan memberatkannya, termasuk latar belakang hubungannya selama ini dengan keluarganya dan pencurian kartu kredit yang dilakukannya demi si cewek webcam. Saksi-saksi juga memberatkannya termasuk keluarganya sendiri yaitu Jason dan bibinya, termasuk pacar mendiang Cody dan beberapa orang temannya. Sidang akhirnya memutuskan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Grant tanpa kemungkinan pengajuan bebas bersyarat. Sepertinya memang hanya penjara yang bisa menghentikan obsesi Grant Amato pada si cewek webcam Sylvia Venceslavova. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain. Baby, I'm so sorry. No, you're not. You're not sorry at all.